21 November sampai 18 Desember. Penalaran dan pemecahan masalah 20 soal dan dimensi psikologi ini ada 30 butir soal. Teman-teman, ini yang tidak kalah pentingnya ya terkait tentang penambahan nilai untuk kompetensi teknis teman-teman ya bagi pelamar. Yang pertama paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini Mimin mau bagi-bagi lagi informasi-informasi terbaru terkait PPPK tahun 2022. Buat kalian yang penasaran apa saja itu, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk informasi yang pertama ini untuk PPPK guru ya teman-teman ya, dimana di sini sudah rilis jadwal terbaru untuk PPPK. Dan ternyata teman-teman di sini untuk pendaftaran seleksi administrasi itu sama serentak semuanya dari P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya, yaitu tanggal 25 Oktober sampai 9 November tahun 2022. Jadi teman-teman sebentar lagi. Jadi mulai dari hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 ini akan dimulai pembukaan untuk pendaftaran administrasi untuk P2, pelamar prioritas 3 maupun pelamar umum teman-teman. Sampai tanggal 9 November teman-teman ya. Jadi selama 16 hari. Jadi teman-teman harus sudah tandai kalendernya supaya tidak ketinggalan teman-teman. Semua persyaratan yang pernah kita bahas sebelumnya silahkan disiapkan dari sekarang. Kemudian untuk hasil seleksinya akan diumumkan tanggal 10 November sampai tanggal 11 November ya. Selama 2 hari untuk pengumumannya. Kemudian masa sanggah ini selama 3 hari 12 sampai 14. Teman-teman diberikan waktu jika teman-teman nggak lulus di administrasi ini. Oke teman-teman, panitia memiliki waktu untuk menjawab sanggah teman-teman ini dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Kemudian hasilnya akan diumumkan tanggal 20 November teman-teman ya. Berarti ini pengumuman akhir untuk seleksi administrasi. Kemudian untuk pelamar umum memiliki waktu yang cukup lama untuk yang lumayan banyak teman-teman ya untuk belajar. Mulai dari tanggal 21 November ini teman-teman bisa belajar sampai pelaksanaan seleksi untuk kompetensi pelamar umum ini tanggal 19 Desember sampai tanggal 24 Desember teman-teman ya. Jadi teman-teman memiliki waktu dari tanggal 21 November ya. Yang ini mulai dari tanggal 21 November sampai tanggal 18 Desember teman-teman. 21 November sampai 18 Desember. Jadi lumayan banyak. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai belajar dari sekarang teman-teman ya, terutama untuk kompetensi teknisnya silahkan diulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran teman-teman ya. Baru kemudian untuk pengumuman hasil seleksi untuk semua kategori ini dilakukan tanggal 5 Januari sampai tanggal 6 Januari. Kemudian masa sanggahnya 7 Januari sampai 9 Januari. Dan pengumuman pasca sanggah itu tanggal 26 Januari teman-teman. Itu ya info terbaru untuk jadwal. Oke, selanjutnya terkait nilai ambang batas untuk PPPK jabatan fungsional dosen teman-teman ya. Secara umum sama teman-teman ya, seleksinya ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Namun kita lihat lagi di sini materi manajerial juga sama. Kemudian kita lihat lagi materi dari sosial kultural juga sama seperti yang sering kita bahas teman-teman. Nah, oke, untuk kompetensi teknis ini ada beberapa yang dilihat teman-teman ya. Yang pertama etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian bahasa Inggris. Selanjutnya penalaran dan pemecahan masalah dan dimensi psikologi teman-teman ya. Nah ini seperti di SKB dosen untuk CPNS teman-teman ya, kurang lebih. Nah teman-teman nanti bisa belajar dari video-video Mimin yang udah pernah bahas untuk SKB dosen teman-teman. Nah kita lihat lagi di sini. Untuk jumlah soalnya, etika dan tridharma perguruan tinggi ada 20 soal, kemudian bahasa Inggris 20, penalaran dan pemecahan masalah 20 soal, dan dimensi psikologi ini ada 30 butir soal teman-teman. Selanjutnya untuk kompetensi manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal.
Oke teman-teman, selanjutnya untuk kompetensi teknis ini jawaban benar dapat nilai 5, sedangkan jawaban salah ini 0 teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pilih benar-benar untuk kompetensi teknis. Sedangkan untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara ini selalu ada bobotnya selama teman-teman menjawab soal. Selanjutnya yang penting juga untuk seleksi kompetensi teknis ini nilai ambang batas secara keseluruhan 270. Kemudian kalau dirinciin 30 untuk etika dan tridharma, kemudian 30 untuk bahasa Inggris, 30 untuk penalaran dan pemecahan masalah, dan 66 untuk subtes dimensi psikologi teman-teman. Dan yang kita lihat lagi untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ini disatuin teman-teman ya. Ambang batasnya 130, sedangkan untuk wawancara 24. Itu teman-teman untuk info terbaru untuk PPPK dosen. Selanjutnya, info selanjutnya untuk mekanisme dan syarat lengkap seleksi PPPK Tenaga Kesehatan tahun 2022 ini dia teman-teman. Untuk seleksinya ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi teman-teman ya. Kemudian seleksi kompetensi dilakukan dengan komputer assistant test atau CAT teman-teman. Untuk jumlah soalnya, seleksi kompetensi teknis ini ada 90 butir soal, kemudian seleksi kompetensi manajerial 25, sosial kultural 20, dan wawancaranya 10 soal. Untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dengan durasi 120 menit, sedangkan wawancaranya hanya 10 menit teman-teman. Untuk kompetensi teknis, jawaban benar bernilai 5, sedangkan jawaban salah nilainya 0 teman-teman. Berbeda dengan kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang selalu memiliki nilai meskipun teman-teman menjawab kurang tepat, asalkan teman-teman tetap menjawab. Kalau teman-teman tidak menjawab baru nilainya 0 ya, berbeda dengan seleksi kompetensi teknis. Nilai kumulatif paling tinggi teman-teman adalah 690 untuk semua kompetensi ya teman-teman ya. Dengan rincian seleksi kompetensi teknis ini paling tinggi 450, artinya ada 90 soal untuk kompetensi teknis. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ini 200 ya nilai paling tinggi. Selanjutnya untuk wawancara 40 untuk nilai paling tinggi teman-teman ya. Ini sudah sering kita bahas. Kemudian untuk nilai ambang batas, nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0. Berarti tidak ada ambang batasnya ya untuk yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Sedangkan untuk yang tidak mensyaratkan ini nilai ambang batasnya untuk kompetensi teknis 158. Lumayan ya teman-teman ya perbedaannya. Berarti ini untuk seleksi kompetensi teknis bagi yang mensyaratkan surat tanda registrasi ini tidak ada ambang batasnya, otomatis akan selalu lulus teman-teman ya. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya 130, sedangkan untuk wawancara 24 teman-teman. Oke teman-teman, ini yang tidak kalah pentingnya ya terkait tentang penambahan nilai untuk kompetensi teknis teman-teman ya. Bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45. Jadi teman-teman mendapatkan nilai 45 untuk penyandang disabilitas. Kemudian pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% dan dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158. Berarti teman-teman yang mendaftar di daerah terpencil atau sangat terpencil ini teman-teman sudah otomatis lulus untuk kompetensi teknisnya ya, karena nilai ambang batas di sini adalah 158 dan teman-teman juga mendapatkan tambahan nilai sebesar 158. Berarti teman-teman sudah aman untuk kompetensi teknis. Yang perlu teman-teman pikirkan berarti kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kemudian untuk pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113. Jadi teman-teman yang mendaftar di tempatnya bekerja akan mendapatkan nilai tambahan 113 teman-teman ya. Jadi sisanya sedikit lagi teman-teman untuk mendapatkan nilai ambang batas yaitu 158. Kemudian untuk pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68.
Pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, penugasan khusus di DTPK atau Pensus DTPK. Yang kedua, pegawai tidak tetap atau PTT Pusat. Yang ketiga, Nusantara Sehat Individu atau NSI. Keempat, Nusantara Sehat Berbasis Tim NST atau Wajib Kerja Dokter Spesialis atau WKDS. Atau pendayagunaan dokter spesialis atau PGSD mendapat penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi yaitu sebanyak 23. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15 yang tadi teman-teman ya, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Yang terakhir teman-teman terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional teknis. Ya teman-teman ya, kita langsung saja ke persyaratan tambahan yang pertama. Setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Selanjutnya, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Sedangkan paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Yang kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah dan paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya, non-pemerintah atau yayasan. Yang ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Yang keempat, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga terlampir pada lampiran. Nanti kita lihat lampirannya teman-teman ya. Jadi sudah ada 3 persyaratan tambahan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK tahun anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah yang ini teman-teman ya. Jadi ada syarat untuk tambahan pengalaman bekerja dan pengalaman bekerja itu harus dibuktikan dengan surat keterangan teman-teman. Kita lihat dulu lampirannya. Untuk penerjemah ahli pertama ini ada rinciannya teman-teman ya. Sertifikat sebagai tambahan nilai. Kalau ada sertifikatnya maka akan dapat tambahan bobot 25% teman-teman. Terdapat tambahan bobot 25% untuk kompetensi teknisnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian untuk dosen tidak ada tambahan ya teman-teman ya. Kemudian untuk pamong budaya ini untuk yang memiliki sertifikat keahlian mendapat tambahan 25%, sedangkan teknik jalan dan jembatan tambahan nilainya 15%. Kemudian untuk pekerja sosial dan penyuluh sosial ini dapat tambahan 25%, ini lumayan teman-teman ya. Pustakawan juga dapat 15%, sedangkan widya suara, pengelola pengadaan barang jasa, peranata pencarian dan pertolongan ini nggak ada teman-teman. Ada lagi tambahan nih teman-teman untuk penyuluh keluarga berencana, penguji kendaraan bermotor dapat tambahan 25%. Untuk yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan ya teman-teman. Kemudian untuk teknis penerbangan mendapatkan tambahan 20% bagi yang memiliki sertifikat kompetensi teknis yang dicantumkan di sini teman-teman ya. Kemudian ada juga yang 5%, silakan teman-teman nanti baca lagi.
Untuk pengawas farmasi dan makanan 25% dan 10%, analis prasarana dan sarana pertanian 25%, pengawas alat dan mesin pertanian 25%, penyuluh pertanian 25%, instruktur 20%, penguji keselamatan dan kesehatan kerja ini 5%. Konselor adiksi 25%, asisten konselor adiksi 25%, penata laboratorium narkotika 25%, asisten penata laboratorium narkotika 25% untuk yang memiliki sertifikat teman-teman ya, silahkan dilihat nanti. Pemadam kebakaran 25% dan ada juga yang 12,5%. Masih ada lanjutannya teman-teman ya. Kemudian analis kebakaran 25%, ada 12,5%, tergantung sertifikat yang dimilikinya teman-teman ya. Kemudian ada juga penata kadastral. Ada juga asisten penata kadastral, ini 25% tambahannya untuk memiliki sertifikat ini teman-teman. Kemudian ada pengawas perikanan yang terakhir, ini dapat tambahan 25%. Itu teman-teman ya untuk informasi yang terakhir. Oke teman-teman, itu saja informasi kita kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga untuk partisipasi kalian. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.